Bersama masih di IDX Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di line telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa berpartisipasi langsung menanyakan posisi portofolio Anda ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karukaro selaku Head of Research Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arga, apa kabar Pak? Halo, apa kabar Pak David? Baik-baik. Terima kasih Pak Arga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Posisi penutupan sesi kedua Pak masih ditutup di zona hijau, tapi pergerakan hari ini tampaknya berbeda jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Hari ini penguatan lebih ke arah terbatas dan sempat mengalami koreksi cukup dalam terjadi di pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi Pak Arga. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat posisi IHSG? Apakah sudah jenuh beli sampai sejauh ini Pak Arga? Kalau kita lihat ya mungkin saat hari ini ada asingnya totalnya net sell gitu. Jadi tentunya net sell itu tercermin di banyak saham-saham perbankan. Jadi saham-saham perbankan mengalami koreksi hari ini. Jadi sebenarnya penurunannya karena itu jenuh itu kan kalau ngomong jenuh beli kan siapa yang beli? Karena ketika ada yang beli ada yang jual juga anyway. Kayak gitu. Jadi so far sih kita lihat ya masih ya bisa dibilang ini dulu lah, take a break dulu, investor asingnya nggak banyak melakukan pembelian, itulah yang membuat IHSG naiknya nggak seheboh kemarin, seperti itu. Posisi koreksi yang terjadi hari ini masih dalam koreksi sehat begitu? Iya, menurut saya masih sehat sih, selama belum ada aksi jual asing besar-besaran, saya rasa masih sehat. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral ini Pak Arga, dari data RTI yang saya pegang, hari ini penguatan didominasi oleh pertambangan, terutama untuk batu bara. Kemudian juga farmasi, beberapa sahamnya juga mengalami penguatan signifikan. Dari konsumer, HMSP dan GGRM, nilai kapitalisasinya cukup besar terhadap IHSG. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan dari beberapa saham big cap lainnya yang sebelumnya menjadi penopang bagi IHSG. Bagaimana Anda melihat posisi dari pergerakan sektoral dan juga beberapa sahamnya, Pak? Ya mungkin ya itulah yang menyebabkan pergerakan IHSG hari ini agak terbatas ya kalau dibandingkan kemarin, karena memang di satu sisi saham perbankan yang punya persentase terbesar terhadap IHSG itu nggak naik hari ini, sementara saham konstruksi, saham BUMN, saham batu bara, saham konsumer, emiten rokok itu mengalami kenaikan. Jadi ya memang ini hanya balancing aja, dan IHSG ya hanya cerminan dari balancing beberapa saham itu kayak gitu. Jadi sebenarnya ya posisi jenuh beli ini ya ini gambaran aja. Kalau saham farmasi sendiri kan nggak semuanya naik, KLPF sendiri nggak terlalu banyak naik, jadi lebih yang berhubungan dengan saham-saham yang turun signifikan di akhir tahun lalu karena krisis Jiwasraya, itu jadi motor utama sebenarnya untuk saham-saham ini. Baik, untuk saham-saham pertambangan batu bara, Pak Arga tadi juga sempat masuk ke dalam listed company update kita untuk Indi, kemudian juga dari informasi harga batu bara hari ini juga menembus kembali ke level tertingginya di sepanjang 2020. Kemudian dari sisi PER tadi untuk Indi justru minus ini. Apa yang bisa kita cermati Pak di tengah penguatan yang terjadi, kalau kita bandingkan juga dari sisi valuasinya Pak Arga, apakah kondisinya masih menarik atau tidak? Saya rasa sih menjelang akhir tahun ini, saya rasa kinerja keuangan itu bukan sesuatu yang harus kita jadikan prioritas, karena fokusnya tentunya masih ke window dressing kayak gitu. Masih ke window dressing, kinerja positif, negatif, kita tahu even INAF pun yang naik luar biasa di masa pandemik ini mengalami kerugian kayak gitu. KF pun koreksi turun, jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang, ya kalau Anda mau kalau Anda mau simpan 5-10 tahun ke depan mungkin jadi pemikiran, tapi kalau dalam jangka pendek saya rasa itu nggak harus jadi kita khawatirkan. Saham batu bara sendiri fasenya masih bagus,
trennya masih bagus dan masih sentimennya masih sangat positif gitu, dana masih mengalir ke situ. Itu aja yang kita fokuskan untuk saat ini. Jadi masih ada peluang di saham-saham batubara tersebut. Ya, terkait juga dengan beberapa saham big cap yang hari ini mengalami pelemahan. Anda tadi sempat menyinggung ada momen window dressing ini. Saham-saham big cap biasanya lebih sensitif terhadap window dressing. Apakah pelemahan yang terjadi di perdagangan hari ini juga bisa dimanfaatkan sebagai momentum, Pak, untuk masuk kembali? Oke, yes, ini masih jadi kalau kita mengingat ini sebenarnya kan masih tanggal 8 Desember, besok libur kayak gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau kita ngincernya window dressing, kalau saya pribadi masih berharap ada koreksi singkat lah untuk big cap dalam jangka pendek kayak gitu. Mudah-mudahan di pertengahan Desember nanti kita bisa masuk dengan harga lebih baik demi berharap memanfaatkan misalnya tarikan di akhir tahun seperti itu. Dalam hal ini mengharapkan koreksi singkat, koreksinya lebih dalam begitu, Pak Arga? Betul, koreksi lebih dalam di saham big cap, terutama perbankan yang banyak dikumpulkan asing beberapa hari terakhir ini. Baik, dan semoga bisa menjadi referensi ini Pak Arga bagi para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Arga, kita akan coba sapa terlebih dahulu ini. Bapak Indra dari Jakarta. Untuk KLBF ini posisinya seperti apa dan rekomendasinya Pak Arga? KLBF sebenarnya kalau saya lihat ini sangat berbeda. Jadi jangan terlalu dihubung-hubungkan dengan saham INAF dan KF karena memang pengendalinya berbeda. KLBF ini lebih banyak dikuasai oleh investor asing dan investor asing pasti jualan terus di saham ini ya. Tentunya kalau Anda bukan tipe orang yang lebih konservatif, membeli saham berharap momentumnya juga menular ke ini, tentunya masih bisa gitu. Cuman tentunya jangan jadikan kenaikan INAF dan KF yang memang nggak ada hubungannya dengan informasi, itu berhubungan dengan KLBF. Karena INAF dan KF itu lebih ke arah window dressing, portfolio beberapa manajer investasi besar, sementara KLBF nggak ada di sektor tersebut, nggak ada kepentingan tersebut. Kayak gitu. Cuma ya kalau ada siap nunggu lama, ya menurut saya pribadi masih ada beberapa saham lebih menarik kalau mau beli saham murah, saham emiten rokok itu masih lebih menarik momentumnya daripada KLBF. Menurut saya seperti itu. Baik, jawaban untuk Bapak Ilham di Jakarta untuk KLBF dari sisi korelasinya dengan kenaikan harga dari saham-saham farmasi dan tadi tidak direkomendasikan dan lebih direkomendasikan untuk memilih beberapa saham lainnya yang berpotensi terkena dampak dari window dressing. Sebelum kita lanjutkan, Pak Arga sudah ada teleponnya masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bambang dari Bandung. Selamat sore Pak Arga. Mau nanya satu saham aja. Ya. Nusa, saya sudah punya di harga 315. Ya. Dan target sampai akhir bulan Desember ini berapa? Support resistennya bagaimana analisanya? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih ada Pak Bambang yang ada di Bandung. Langsung saja Pak Arga, Nusa sudah punya, Elsa. Sudah punya di 315 nih Pak. Saya rasa ini posisi yang sangat baik. Kalau saya jadi Bapak ini, saya lihat 3 hari terakhir pun masih ada aliran masuk pemain besar di saham Elsa. Menurut saya, kalau saya jadi Bapak ini, saya akan hold aja dulu. Mudah-mudahan meskipun mungkin 2-3 hari ke depan baiknya sih stagnan dulu aja. Tapi saya sih masih berharap ini masih bisa menguat lebih lagi ya akhir tahun untuk saham Elsa seperti itu. Jadi saya akan happy, saya nggak punya saham Elsa, cuma kalau saya punya saya akan hold untuk sementara ini. Oke. Dengan target price sampai dengan akhir tahun, Pak Arga? Ya mungkin kita kadang cantik aja ya, di sekitar 400-an mungkin mudah-mudahan bisa dinaikin sampai situ. Baik, Pak Bambang yang ada di Bandung untuk Elsa di 315 masih ada potensi ke 400-an. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Lili yang ada di Surabaya untuk Medco. Pak Arga sudah ambil posisi di 580. Pertanyaannya adalah bagaimana support dan resistennya sampai dengan akhir tahun untuk Medco. Untuk Medco di 580. Iya. Ya ini masih kalau kita bisa berharap ini ada di kisaran support, tentunya
Cuman ini saham ini agak ketinggalan momentum dibanding saham-saham batubara ya. Ya saya sih mungkin masih hold aja, belum ada tanda-tanda ada pemain besar masuk di saham ini. Pembeli mayoritas beberapa hari terakhir masih ada sedikit inflow pemain besar di sini yang menurut saya masih hold aja, mudah-mudahan bisa sampai 600 di akhir tahun. Oke, Ibu Lili di Surabaya ada potensi Medco ke 600 sampai dengan akhir tahun dan direkomendasikan untuk di hold. Kita sapa Bapak Antoni di Tangerang Selatan dari perbankan ini. Pak Arga BBKP di 270 Pak, arah dan trennya? BBKP? Ya. BBKP di 270, wah punya harga bagus juga ya. Menurut saya sih kita sekarang dalam masa fase super bullish seperti ini di mana kenaikan harga itu benar-benar nggak mempedulikan apapun yang di luar. Menurut saya apalagi punya di harga bagus 270, menurut saya mayoritas apalagi di ini window dressing fokusnya lebih baik hold aja, biarkan sahamnya mudah-mudahan bisa terus bertumbuh, mudah-mudahan bisa sampai 370, 380 di akhir tahun. Itu target yang masih cukup wajar lah di ini, karena Desember ini jarang ada aksi keluar besar-besaran pemain besar yang membuat harga bisa turun tajam. Jadi di hold saja sih menurut saya kalau BBKP. Ya, BBKP di hold untuk Pak Antoni di Tangerang Selatan. Kita akan coba sapa penelpon lagi Pak Arga. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Acin dari Jambi, Pak. Pak Acin dari Jambi, sudah ada Pak Arga. Pak Acin silakan Pak. Ya, sore Pak Arga, mau nanya saham Unilever Pak. Sama HMSP, target Januarinya berapa Pak ya? Sudah ambil posisi atau belum Pak Acin? Udah Pak, udah tinggi posisi yang lama punya. Unilever di berapa Pak? Di 9077. Oke, untuk HMSP? MSC 2844. 28? 44. 44. Oke. Ya. Baik, itu saja ya Pak? Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Acin yang ada di Jambi, Unilever di 9077, HMSP di 2844. Pak Arga, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan. Kita jawab pertanyaan Pak Acin yang ada di Jambi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif juga cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Nanti kita akan lanjutkan Pak Arga dan pemirsa bersama kami. Ada yang Closing akan segera kembali sesaat lagi.